Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita bertemu lagi di El Nino Journey. Jadi di video kali ini kita akan membahas kembali mengenai penerapan standar ISO 45001 versi 2018. Jadi tidak berpanjang lebar lagi, kali ini kita akan melangkah ke klausul 4 atau konteks organisasi ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk tetap komen, like, share, and subscribe ya guys. Di klausul 4 tentang konteks organisasi ya, ini ada klausul 4.1 yang pertama, yaitu memahami konteks organisasi. Dan ini ada formnya, nanti kita membuat form tentang konteks organisasi. Bagi kalian yang ingin formnya, drop komen ya, nanti saya share. Dan ada 4.2, memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan. Dan ini pun juga ada formnya, need and expectation. Dan di 4.3 ada menetapkan lingkup sistem manajemen K3 ya. Dan yang terakhir adalah 4.4 atau sistem manajemen K3 itu tersendiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai klausul 4.1, memahami organisasi dan konteksnya. Jadi di klausul yang ada ini adalah organisasi harus menentukan isu eksternal dan internal yang meliputi relevan dengan tujuan organisasi dan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil sistem manajemen K3. Nah, ini kita harus menentukan isu yang ada di luar yang terkait dengan kita, external parties, dan isu yang ada di internal perusahaan ya. Dan ini harus relevan dengan tujuan organisasi dan mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai hasil sistem K3 ya. Dan ini ada formnya. Kalau mau formnya, drop komen, saya akan share form. Jadi contoh-contoh isu eksternal bisa berupa lingkungan, budaya, sosial, politik, hukum, keuangan, teknologi, baik itu internasional, nasional, regional, atau lokal, atau kehadiran pesaing baru, kontraktor, subkontraktor, pemasok, supplier, vendor. Silakan teman-teman bisa masukkan, tapi artinya bukan semuanya harus dimasukkan, tapi ini contoh-contohnya. Lalu ada di contoh-contoh isu-isu internal. Ada layout, struktur organisasi, bisa dari kebijakan, tujuan, strategi, ataupun sumber daya, pengetahuan, dan kompetensi. Teman-teman bisa masukkan ke dalam form isu internal dan eksternal tersebut ya. Di klausul selanjutnya ada di klausul 4.2, memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan. Kalau ini disebutkan dalam form need and expectation. Jadi need expectation dari employee atau dari pekerja dan juga interest party. Organisasi harus menentukan yang pertama, pihak berkepentingan ini siapa yang harus kita definisikan selain pekerja dan relevan dengan sistem K3. Jadi tidak semuanya itu masuk. Contohnya interest party yang kalau di eksternal bisa instansi yang berhubungan, binwasnaker ya, atau disnaker ketenaga kerjaan. Lalu kebutuhan dan harapan yang relevan pekerja dan pihak berkepentingan lainnya, dan kebutuhan dan harapan yang menjadi persyaratan hukum dan persyaratan lainnya. Ini penting sekali yang terakhir ya, bahwa need and expectation itu juga harus mencakup terkait dengan legal compliance dan other requirement. Nah, di slide ini adalah contoh, saya berikan lagi contohnya ya. Jadi lebih mudah teman-teman nanti memasukkan ke dalam form, yang formnya itu tidak ada standar bahwa harus A, B, atau C, tidak ada. Tapi ini adalah contoh-contohnya di mana form untuk isu internal dan eksternal ataupun need and expectation, ini contohnya. Contohnya ya, pihak berkepentingan, saya kasih satu contoh. Dari pekerja, contohnya misalkan
lingkungan dan kondisi kerja yang aman dan sehat. Ini adalah need and expectation mereka, atau ini adalah kebutuhan mereka, ini adalah ekspektasi mereka, ya. Pelatihan terkait K3, mereka ekspektasi itu ada. Contoh dari otoritas hukum, pemenuhan persyaratan hukum yang terkait dengan K3. Selanjutnya di klausul 4.3 ini sudah masuk ke dalam penetapan lingkup sistem K3. Ya, jadi organisasi harus menentukan batasan-batasan, scope, ya, batasan-batasan dan penerapan sistem manajemen K3 saat menetapkan ruang lingkup, menetapkan scope. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam manual, ya. Sebagai evidence pasti ditanyakan, apa evidence-nya Pak Reno? Ya, evidence-nya bisa berupa manual di mana di dalamnya adalah scope. Nah, pada saat kita menentukan ruang lingkup atau scope, harus mempertimbangkan tadi, ya. Jadi di dalam manual bisa dimasukkan juga isu-isu eksternal dan internal. Lalu mempertimbangkan persyaratan 4.2. Lalu juga mempertimbangkan kegiatan yang direncanakan, aktivitas-aktivitas terkait yang dilaksanakan. Di klausul selanjutnya, di klausul 4.4, itu kita harus juga menetapkan sistem manajemen K3. Ya, ini kita masih berbicara klausul 4, ya. Jadi masih harus menetapkan sistem manajemen K3. Jadi organisasi harus menetapkan, menerapkan, memelihara dan secara berkesinambungan atau continual improvement meningkatkan sistem manajemen K3, termasuk proses yang diperlukan dan interaksinya sesuai dengan persyaratan dokumen ini. Ya, jadi, nah selanjutnya ini adalah cara penetapan sistem manajemen K3. Ada dua cara umum, ya. Ini yang cara umum yang bisa teman-teman laksanakan. Yang pertama, menetapkan satu atau lebih proses untuk memberikan keyakinan bahwa proses dikendalikan, dilakukan sesuai dengan planning, dan mencapai hasil yang diharapkan dari sistem K3. Jadi terlibat. Dan yang kedua, mengintegrasikan. Jadi proses atau sistem manajemen K3 ini diintegrasikan dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen K3 ke dalam berbagai proses bisnis. Di slide ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara membuat kerangka sistem manajemen K3 atau frameworknya sistem K3, sistem manajemen K3. Ini frameworknya, ya. Secara garis besar frameworknya seperti ini. Yang pertama, memahami konteks organisasi, lalu menetapkan kebijakan K3, memahami persyaratan pihak berkepentingan, menetapkan lingkungan sistem K3, sampai dengan yang terakhir adalah tinjauan manajemen. Jadi di contoh kerangka sistem manajemen K3 ini sudah termaktub ke dalam sistem atau termaktub ke dalam step PDCA, Plan, Do, Check, Action, dan masuk ke dalam continual improvement. Diulang lagi sistem Plan, Do, Check, Action. Jadi seperti itu, ya, teman-teman safety officer, terkait dengan klausul 4 atau klausul konteks organisasi. Secara global atau secara menyeluruh, ya, step-stepnya sudah saya sampaikan. Jika teman-teman mempunyai pertanyaan, silakan drop down di dalam kolom komentar. Saya pasti akan jawab kalau butuh. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih sudah berkunjung dan kita belajar bersama terkait dengan ISO 45001 versi 2018 yang terbaru, ya, dan bagaimana cara penerapannya, dan kita sama-sama jadi mengerti dan memahami bagaimana cara implementasi dari klausul 4 konteks organisasi. Terima kasih, thanks for watching, salam safety.